Nah, Anas bin Malik ya, ketika mengomentari tentang ayat ini, huwa ahlu taqwa, Allah lah ia zat yang paling berhak kita bertakwa kepadanya, wa ahlul maghfirah, Allah lah yang paling berhak memberikan ampunan maghfirah kepada hambanya. Ya, beliau mengatakan ya bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan hadis qudsi, Allah berfirman, ana ahlun an utaqa, ya. Kata Allah apa? Akulah yang pantas untuk ditakwai. Takwa itu secara bahasa Arab artinya ditakuti, ya. Jadi Allah menginginkan rasa takut hamba itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Itu yang diinginkan Allah. Karena itu kata Allah, ana ahlun an uttaqa. Aku adalah yang paling pantas ditakwai, ya, ditakuti oleh hamba-hambaku. Jadi maksudnya takut kepada Allah ini bukan takut menyeramkan, bukan. Takut kepada Allah adalah ya khafu azabah, takut terhadap azabnya, wa iqabih, dan ancamannya kalau kita mangkir dari ketaatan kepada Allah. Itu maksudnya takut. Ya. Wa ahlul maghfirah, Allah lah yang berhak memberikan ampunan. Tidak ada satu manusia pun yang berhak menjadi penebus dosa, nggak ada. Ya. Seluruh dosa, ampunan, maghfirah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah maksud dari hadis qudsi ini yang disampaikan, dinukil oleh Anas bin Malik mengomentari tentang ayat tadi. Nah, sahabat sekalian, di dalam Al-Quran kata takwa itu banyak. Ya. Banyak di antara kita yang tahu, ya marilah kita bertakwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Tapi banyak di antara kita yang tidak memahami apa unsur etimologi dari arti takwa itu sendiri. Takwa itu sebenarnya simpelnya bahasa Arabnya takut. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu punya rasa takut kepada Allah yang memuncak, sehingga dengan rasa takutnya itu akan menjadi filter dia melakukan maksiat, begitu. Ya, karena di dalam Al-Quran banyak kata-kata ittaku, ittaku. Bertakwalah itu secara etimologi, secara ilmu bahasa, itu takwalah, takutlah kamu kepada Allah. Sehingga dengan rasa takut ini dia mau lakukan perbuatan fahisyah nggak jadi. Itulah sebenarnya orang bertakwa. Kalau di dalam khutbah Jumat kita mengetahui definisi takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Betul, tapi itu secara terminologi, secara peristilahan. Ya dari akar katanya, ittaqo, ya taqi, ittaku itu artinya adalah takutlah kamu. Ya. Di dalam satu ayat surah Al-Anfal, ada Allah berfirman, agar kita takut kepada fitnah musibah yang bukan hanya menimpa kepada orang kafir dan zalim saja. Bahwa kalau kamu orang beriman diam terhadap kezaliman, kamu juga bisa tertimpa dengan fitnah, bala, musibah, ujian. Apa ayatnya? Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kata Allah, wattaqu, takutlah kamu fitnatan, kepada satu ujian, ya la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Yang menimpanya itu bukan hanya di antara orang zalim kamu. Ujian itu bisa menimpa orang yang bukan merupakan golongan zalimin. Kamu yang beriman juga bisa kena. Selama apa? Selama kamu sukutu anil haq wa anil zulmin. Kamu tuh diam terhadap kebenaran. Kamu diam terhadap kemungkaran. Kamu nggak mau menyuarakan kebenaran. Kamu tidak mau mengamar ma'rufi kejahatan. Maka kamu bisa tertimpa dengan salah satu fitnah, ujian, musibah, bencana. Karena itu kata yang digunakan Allah apa? Wattaku. Lihat. Ya. Karena itu kita harus mendalami makna takwa ini, sebagaimana Allah mengatakan tadi, anna ahlun an uttaqa, aku adalah zat yang paling berhak ditakwai oleh hambaku. Jadi nggak ada zat yang lain. Nah, bayangkan saudaraku, kalau rasa takut ini ada dalam hati seorang hamba, beres masalahnya. Nggak akan ada lagi pemimpin yang memberikan kebijakan yang menyiksa rakyat, nggak ada. Kenapa? Nggak ada lagi pemimpin pejabat yang korupsi. Kenapa? Karena ketika dia mau korupsi, dia lagi takut pada Allah. Ketika dia ada peluang untuk lakukan kemaksiatan, kemudian dia ingat pada Allah, dia takut, nggak jadilah. Kenapa? Nanti saya diancam akan diazab oleh Allah. Karena itu, ya khafu azabah wa iqabih. Kamu takut kepada azabnya dan hukumannya. Itulah takwa yang sebenar-benarnya. Karena takut dia masuk neraka, sehingga dia beramal soleh kan. Kenapa kamu sholat? Supaya saya bebas, Allahumma ajirna minan nar, dari api neraka.
Karena rasa takut. Karena itu di dalam syariat kita diajarkan kita harus punya rasa takut. Namanya al-khauf atau al-khosyah. Al-khosyah itu rasa takut yang melahirkan amal. Tapi harus diimbangi kata para ulama, bukan cuma takut, tetapi al-khauf war-roja. Kamu itu punya rasa takut kepada Allah dan punya rasa harap. Harapnya apa? Kamu yarju sawabahu. Kamu mengharapkan pahalanya. Thumma yarju jannatah. Kamu mengharapkan surganya. Takut dari azab nerakanya, mengharapkan surganya. Gara-gara takut kepada Allah jadi rajin beramal. Gara-gara berharap anugerah dari Allah, jadi semangat melakukan amal soleh. Ya, ini yang harus kita ketahui. Kemudian dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan apa? Faman ittaqani, dan barang siapa yang takut kepadaku, falam yaj'al ma'i ilahan, dan dia tidak mengambil ilah yang lain selain aku, maksudnya tidak melakukan perbuatan syirik. Kata Allah apa? Fa ana ahlun an aghfira lahu, maka akulah yang berhak mengampuninya.